Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Syukur kepada Allah di dalam kesetiaannya kita terus dipimpinnya menjalani kehidupan ini di dalam terang kebenaran firman-Nya. Kembali bersama Refleksi Gemah hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Roh Kudus memberkati dan memperlengkapi. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita terambil di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur di dalam kesetiaan-Mu memimpin kami. Engkau berkenan menyatakan firman-Mu kembali kepada kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengertinya dan terutama kami taat untuk melakukannya. Terpujilah akan nama-Mu, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ini, saya hanya akan membacakan di ayat 1, kemudian dilanjutkan di ayat 4 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 4 sampai 7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita percaya kepadanya dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dan kita tahu semuanya ini adalah karya Roh Kudus. Tidak ada jasa sedikit pun dari kita. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita, Dia juga berkenan untuk tinggal di dalam kita. Ini sungguh hal yang luar biasa. Bagaimana tidak? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang adalah Allah Maha Besar, Maha Mulia, Maha Kuasa, berkenan memberikan dirinya untuk diam di dalam kita. Nah, Roh Kudus yang di dalam kita ini, tinggal di dalam kita ini menjadi jaminan bagi kita untuk kekekalan hidup. Di mana Roh Kudus akan terus memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan mengerjakan perubahan-perubahan di dalam diri kita. Supaya kita menjadi serupa Kristus. Dan juga membawa pengudusan di dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi saksi-saksinya. Roh Kudus yang diam di dalam kita juga akan terus memberikan kekuatan, penghiburan, kemenangan di dalam kita menghadapi kesulitan, penderitaan, tekanan hidup yang menerpa kita. Dan Roh Kudus juga terus-menerus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang diam di dalam kita itu juga rindu untuk mewujudkan dirinya di dalam dan melalui hidup kita. Dia melakukannya itu bukan untuk kebaikan kita saja, tetapi juga untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, Roh Kudus yang diam di dalam diri kita memperlengkapi kita dengan karunia roh yang diberikannya secara khusus seperti yang dikehendakinya. Supaya kita bisa melayani
melayani, menjadi berkat bagi gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam perjanjian lama, Allah memberikan tugas khusus kepada hamba-hambanya, di mana Ia memberikan rohnya kepada mereka untuk memampukan mereka menyelesaikan pekerjaan yang Dia percayakan kepada mereka. Misalnya saja nabi-nabi yang bernubuat, mereka bernubuat bukan atas kehendak sendiri tetapi atas dorongan Roh Kudus. Kemudian juga ada Bezaleel dan juga Aholiab yang juga dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah, sehingga mereka itu memiliki hikmat, memiliki pengertian, pengetahuan dan berbagai keahlian untuk membuat pekerjaan, yaitu membangun kemah pertemuan dan segala perkakasnya. Nah kalau di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, Allah memperlengkapi setiap orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus dengan karunia roh. Ada memang berbagai macam karunia roh. Semuanya ini kita tahu yang mengerjakannya adalah Roh Kudus. Dan itu diberikan untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan ada seorang pun yang mencoba untuk memakai atau menggunakan karunia atau kemampuan khusus yang dia terima dari Tuhan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan sendiri. Juga jangan seorang pun yang kemudian tidak memakai atau memfungsikan karunia roh yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Karena tujuan Allah itu jelas sekali ketika Dia melengkapi setiap kita dengan karunia roh, yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus atau gerejanya. Bapak Ibu Saudara, di mana ada anugerah Tuhan, di situ juga ada amanat dari Tuhan yang harus kita kerjakan dengan taat dan setia. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, yang sudah menerima Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita, mari hiduplah selalu di dalam Dia. Dan kita yang sudah menerima karunia roh dari Dia, karunia roh apapun itu, mari fungsikan, maksimalkan karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita dengan setia untuk pembangunan tubuh Kristus atau gerejanya di tempat kita ditempatkan. Supaya gereja Tuhan bertumbuh dan banyak orang yang diberkati hidupnya melalui kita. Biarlah Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui pelayanan kita dengan karunia-karunia roh yang kita maksimalkan dan kita pakai untuk gereja Tuhan memberkati banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, betapa kami mengagumi dan mensyukuri anugerah-Mu yang begitu besar untuk kami. Engkau berkenan menyelamatkan kami Tuhan. Dan Engkau berkenan tinggal di dalam diri kami. Dan Engkau juga berkenan memperlengkapi kami dengan karunia roh untuk pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja-Mu. Bapa, kami mau melaksanakan amanat-Mu ini dengan taat dan setia. Oleh karena itu tolonglah setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.